Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Anastasia Retno Pujastuti. Saya edukator PRH Indonesia yang suka bercerita. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh Ice dan Dino, Cici, Caca, dan Jeje. Hari ini saya masih bercerita dari buku kumpulan dongeng anak sepanjang masa terbitan BIP. Dan saya akan bercerita tentang apa ya Cek ya? Tentang Putri dan Kacang Polong. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya. Nah, ceritanya begini. Suatu hari ada seorang pangeran yang sangat mendambakan untuk mendapatkan putri yang sejati. Cinta yang sejati, putri yang sejati. Lalu dia mencari ke seluruh negeri berkeliling dengan kudanya, berkeliling lagi ke seluruh negeri mencari putri yang sejati. Tapi dia tidak menemukan sejauh ini putri yang sejati. Banyak sekali putri yang hanya pandai bersolek, putri yang hanya suka tertawa-tawa, putri yang tidak tahu bagaimana caranya menjadi diri sendiri. Akhirnya dengan sedih dan lunglai pangeran pulang ke negerinya. Dan dia berkata kepada ibunya, tentunya Permaisuri, dan ayahnya raja, "Aku tidak menemukan putri yang sejati. Aku sangat sedih sekali." Hari itu dia melihat dari kejauhan ada wanita lunglai sekali. Sangat menakutkan karena rambutnya panjang menutupi wajahnya dan pakaiannya lusuh sampai ke lantai tanah seperti tidak ada kakinya. Pangeran ketakutan, hantu. Tapi wanita itu semakin mendekati. "Tuan, tolonglah Tuan, aku sudah tidak kuat." Akhirnya wanita itu pingsan di hadapan pangeran. Dan pangeran itu kemudian melihat, dia bernafas. Kasihan sekali putri ini. Lalu dia mengangkat putri itu masuk ke dalam istana dan memberitahukan kepada Permaisuri. "Permaisuri, ibunda, tolonglah, kasihan dia. Wanita ini tersungkur di depan istana. Badannya lusuh dan nampaknya kedinginan." Lalu Permaisuri, ibunda dari pangeran, kemudian menyuruh dayang-dayang untuk membangunkan putri itu, membersihkan pakaiannya dan memberikan pakaian yang baru, dan kemudian dibersihkan dan siap untuk diberikan tempat tidur. Lalu putri itu, perempuan tadi, wanita tadi menyembah, "Terima kasih Permaisuri. Aku sudah diperlakukan dengan baik. Maafkan, aku sebenarnya adalah putri seorang raja dari negeri seberang. Tetapi aku tersesat dan akhirnya aku kehujanan." Wah, Permaisuri merasa, waduh, jangan-jangan dia menipu ya. Aku mau tahu apakah dia putri beneran atau bukan. "Oh baiklah, silakan kalau gitu. Putri silakanlah tidur di kamar tamu ini." Dan ternyata di kamar tamu itu teman-teman, Permaisuri sudah menyediakan kasur sebanyak 20 tingkat. Ditumpuk ada 20 tingkat kasur. Kenapa kok begitu? Ditambah lagi dengan selimutnya diberi 20 selimut. Wah, ada apa ini ya? Dayang-dayang bingung. "Permaisuri, kenapa ya harus 20 kasurnya?" "Aku mau tahu. Aku akan uji coba apakah dia putri beneran. Apakah dia putri sesungguhnya. Aku akan berikan kacang polong." Teman-teman tahu kacang polong ya? Kacang polong itu kacang yang bulat-bulat itu ya. Lalu ditaruh di... Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia.
PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Dasar kasur yang paling bawah. Kalau dia bisa merasakan kacang polong ini, berarti dia putri sejati. Karena putri yang baik adalah putri yang sangat peka. Lalu permaisuri mempersilakan putri raja, silakan putri raja, silakan tidur di sini. Putri raja itu karena sudah lelah langsung tertidur. Cantik sekali. Waktu tertidur pun dia cantik. Lalu pagi-pagi benar, permaisuri sudah siap-siap di depan meja untuk sarapan. Dan dipanggillah dayang-dayang, dayang-dayang tolong siapkan putri yang semalam bersama kita untuk sarapan bersama-sama di sini. Waktu si putri datang dan putri duduk bersama dengan permaisuri dan pangeran dan tentu juga raja. Kemudian permaisuri bertanya, "Putri, apakah semalam bisa tidur?" Putri raja seberang itu ya. Lalu kemudian dia bilang, "Wah, saya lelah sekali. Terima kasih saya bisa tertidur. Tapi saya rasa saya agak terganggu dengan sesuatu yang mengganjal di punggung saya." "Wah, apa ya?" kata permaisuri. "Ya, sepertinya saya merasakan ada sesuatu yang mengganjal dan membuat saya pegal. Tapi karena saya sangat lelah, maka saya tertidur." Wah, kemudian permaisuri langsung bisik-bisik sama raja. Dia putri yang sejati, sangat peka. Dan kemudian permaisuri menghampiri pangeran. "Pangeran, dia adalah putri sejati. Kalau engkau mencari putri sejati, dialah putri sejati. Karena dia merasakan bahkan ada sesuatu yang mengganjal walaupun kecil." Akhirnya pangeran menyampaikan lamarannya. "Putri yang baik, saya hendak melamarmu." Dan akhirnya mereka hidup berbahagia karena pangeran sudah mendapatkan benar-benar putri sejati idamannya. Nah, saya dan Ice mendapatkan sesuatu yang baik dari cerita tadi. Sesuatu yang hidup dalam diri saya. Kalau saya dalam keadaan yang halus, diam, tenang, maka saya akan merasakan kepekaan. Bahkan hal kecil dari dalam hati ada yang menyebutkan, "Hai, lakukanlah yang baik ini. Hai, jangan lakukan hal yang tidak baik ini. Hai." Nah, suara-suara kecil itu yang menunjukkan bahwa saya mendengarkan kesejatian dalam diri saya. Bagaimana dengan Anda? Apakah sudah pernah mendengar suara yang halus yang membuat kepekaan kita semakin terasa? Cobain ya, dicoba dan rasakan bagaimana kepekaan akhirnya membawa kepada kebenaran. Sampai jumpa.